Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Teori Sosiologi Modern Bapak Insinyur Rosyadi Husaini Sayuti MSc PhD dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada diskusi kali ini yaitu mengenai teori dramaturgi yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, di mana anggota kelompok 3 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Riki Pikrianto selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai biografi tokoh pencetus teori dramaturgi. Yang kedua yaitu Andarsius Nul atau saya sendiri selaku moderator dan pemateri kedua yang akan membahas mengenai apa itu teori dramaturgi. Dan yang ketiga yaitu Saudari Juwita Anjani Ramadina yang akan membahas mengenai front stage dari teori dramaturgi ini. Dan yang keempat yaitu Rani Anggraini yang akan membahas mengenai backstage dari teori dramaturgi ini. Dan yang terakhir yaitu Saudari Iska Herlina yang akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori dramaturgi ini. Baiklah, kepada pemateri kami persilahkan. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Erving Goffman dan pencetus teori dramaturgi. Yang pertama yaitu biografi Erving Goffman. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada pada 11 Juni 1922. Dia mendapatkan gelar S1 dari University Toronto dan menerima gelar doktor di University Chicago. Beliau wafat pada tahun 1982 ketika sedang mengalami kejayaan sebagai tokoh sosiologi dan pernah menjadi profesor di jurusan Sosiologi University California, Berkeley, serta ketua Liga Albion University Pennsylvania. Erving Goffman dianggap sebagai pemikir utama terakhir Chicago. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih teori dramaturgi itu. Nah, menurut Goffman, teori dramaturgi ini adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan saja dengan seorang mahasiswa. Dia bernama Farhan. Farhan adalah seorang mahasiswa. Ia juga ikut di beberapa kegiatan organisasi. Ketika hendak pergi ke kampus, kantin, perpustakaan, ataupun fasilitas kampus lainnya, dia harus menyesuaikan dirinya sebaik mungkin, berpenampilan selayaknya mahasiswa, membawa buku, pena, serta laptop. Serta sikap yang ia bentuk itulah yang dinamakan dramaturgi. Farhan sebagai individu memainkan perannya sebagai mahasiswa. Ia ke kampus membawa buku, pena, dan laptop untuk menunjang perkuliahannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Anjani Ramadina dengan NIM L1C021008. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori dramaturgi, yaitu tentang konsep front stage. Front stage atau panggung depan adalah suatu panggung yang terdiri dari pertunjukan atas penampilan dan gaya. Di panggung inilah seorang aktor atau pemeran akan membangun dan menunjukkan sosok dari identitas yang akan ditonjolkan dalam interaksi sosial. Dalam analogi teater, Goffman berbicara tentang bagian-bagian dari front stage atau panggung depan yang berfungsi untuk mendefinisikan situasi. Kemudian Goffman membagikan atau mengklasifikasikan bagian-bagian dari front stage ini menjadi dua, yaitu yang pertama adalah setting dan yang kedua adalah personal front. Yang dimaksud dengan setting ini adalah bagian-bagian yang secara fisik atau alat-alat yang dibutuhkan oleh si aktor saat tampil di depan panggung. Misalnya aktornya seorang penyanyi. Pasti yang dia butuhkan itu adalah mikrofon, alat-alat musik,
cokrol, sound system, dan yang lain-lain. Begitupun di dalam kehidupan sosial, yang dimana jika aktornya atau pemerannya seorang dokter, pasti yang dibutuhkan adalah stetoskop, ruangan untuk mengecek pasien, dan yang lain. Yang kedua adalah personal front. Personal front terdiri dari barang-barang yang membantu memberi kesan kepada penonton, sehingga penonton dapat dengan mudah mendefinisikan atau mengidentifikasikan peran apa yang dimainkan oleh si aktor atau posisi sosial yang diduduki oleh seseorang dalam kehidupan sosialnya. Misalnya seorang aktor yang memakai anting atau pakaian yang serono untuk seorang pria atau mewah untuk seorang aktor. Dalam kehidupan sosial, personal front itu misalnya jas putih atau stetoskop untuk seorang dokter, kemudian jas dan dasi untuk seorang pengusaha. Intinya adalah jika aktor atau seseorang menggunakan atribut-atribut tersebut, orang lain akan lebih mudah untuk mengidentifikasikan status sosial atau kedudukannya di dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, Goffman membagikan personal front atas dua bagian, yaitu yang pertama penampilan atau appearance, dan yang kedua adalah gaya atau manner. Appearance ini adalah atribut-atribut yang bisa menunjukkan kepada orang lain status sosial yang mereka miliki. Misalnya seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu jas putih atau stetoskop untuk seorang dokter. Sedangkan manner menunjukkan model atau gaya peran yang dimainkan oleh si aktor atau si performer dalam kondisi aktual tersebut. Nah, tentunya appearance dan manner ini harus konsisten. Misalnya, seorang aktor penyanyi opera tidak boleh menggunakan pakaian compang-camping layaknya penyanyi jazz atau rock. Nah, demikian pun dengan kehidupan sosial, masing-masing dari status tersebut harus berperan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dari statusnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni, NIM L1C021016. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang backstage atau panggung belakang. Nah, panggung belakang ini sendiri merupakan keterbalikan dari panggung depan atau front stage. Seperti yang kita ketahui sendiri atau yang seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa panggung depan merupakan situasi di mana para aktor berhadapan langsung dengan audiens. Nah, sedangkan backstage ini sendiri merupakan bagian yang tertutup dari para aktor atau bagian yang tidak dapat diakses oleh semua orang, terutama audiens, di mana para aktor akan bersikap atau berperilaku lebih santai dan menjadi diri mereka sendiri saat berada di belakang layar. Nah, pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam kehidupan sosial kita, bahwa backstage ini adalah tempat atau situasi di mana kita tidak perlu bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang sesuai dengan status kita. Contohnya, jika seorang tentara yang front stage-nya atau panggung depannya mereka memiliki wajah yang sangar atau berwajah suram, maka di backstage-nya ketika di dalam keluarga atau sudah sampai di rumah, maka mereka tidak perlu memasang wajah suram. Bahkan mereka lebih cenderung akan menjadi seperti humoris saat berada di rumah. Atau contoh lainnya, ketika kita melihat wanita atau seseorang yang berpakaian syar'i, maka itu adalah panggung depan mereka saat mereka menggunakan pakaian syar'i. Nah, sedangkan di panggung belakang atau di backstage-nya, mereka akan menggunakan lengan pendek atau bahkan berpakaian yang biasa saja seperti apa yang kita lakukan. Perkenalkan, saya Scarlina dengan NIM L1C021007. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan beberapa kelemahan dan juga kelebihan dari teori dramaturgi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari teori ini. Di sini sudah ada beberapa kelemahan dari teori dramaturgi. Yang pertama, pakar menilai bahwa teori dramaturgi ini akan lebih cocok jika ditempatkan di institusi total.
Institusi total yang dimaksud di sini adalah institusi yang dibawa kendali kekuasaan atau hegemoni dan memiliki hierarki yang jelas seperti barak militer, institusi pendidikan, penjara, tempat rehabilitasi, dan lain sebagainya. Mengapa dikatakan lebih cocok di institusi total? Karena institusi total mereka memiliki peran sosial yang nantinya akan lebih mudah untuk diidentifikasi dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Yang kedua, dramaturgi dianggap tidak mendukung pemahaman dalam tujuan sosiologi, yaitu kekuatan kemasyarakatan. Nah, karena menurut teori ini bahwa tuntutan peran individual menimbulkan adanya kelas. Jika kelas ini berhadapan dengan peran kemasyarakatan ini, maka mereka tidak akan cocok. Mereka tidak akan bisa cocok jika mereka berhadapan begitu. Maka dari hal tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa teori ini tidak mendukung tujuan sosiologi tersebut. Yang ketiga, dramaturgi dianggap condong ke positivisme atau positivisme. Karena teori dramaturgi ini mereka menganggap bahwa ilmu sosial dan ilmu alam ini mereka memiliki kesamaan begitu. Adanya aturan atau norma yang mengatur kehidupan individu atau masyarakat dalam kehidupan mereka gitu. Mereka dipaksa untuk menaati, patuh, taat begitu dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, dan jika mereka tidak taat dengan peraturan tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi gitu. Nah, hal itu yang membuat masyarakat itu merasa tersandra dengan adanya aturan-aturan tersebut yang mengekang kehidupan mereka. Mengapa demikian? Karena norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat tersebut mereka bersifat generalisasi. Yang keempat, dramaturgi dianggap perspektif objektif. Mengapa dikatakan demikian? Karena teori dramaturgi ini melihat manusia sebagai makhluk yang pasif atau berserah begitu. Walaupun ada peran tertentu dari mereka manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi subjektif begitu. Namun dalam peran mereka harus tetap objektif. Nah, selain memiliki kelemahan, tentunya juga teori ini memiliki kelebihan. Sini ada beberapa kelebihan dari teori dramaturgi. Yang pertama, masyarakat mampu beradaptasi dengan berbagai suasana dan corak kehidupan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, ada yang namanya front stage, panggung depan, dan juga backstage atau panggung belakang. Nah, untuk kita bisa masuk ke kehidupan yang baru atau suasana dengan corak kehidupan yang baru, kita bisa menggunakan front stage atau panggung depan ini dengan membuat sandiwara atau drama gitu saat kita berusaha untuk masuk ke kehidupan mereka. Contohnya pada saat kita ingin masuk ke circle atau ke orang-orang yang suka dengan Korea, kita bisa memanipulasi orang-orang tersebut seolah-olah kita juga suka dengan apa yang mereka suka gitu. Kita bersandiwara bahwa kita juga suka dengan Korea gitu. Jadi dengan mereka tahu bahwa kita suka dengan Korea, jadi mereka bisa mudah untuk menerima kita di dalam kehidupan mereka gitu. Dan kita juga bisa cepat beradaptasi dengan mereka karena mereka sudah menerima kita. Dan yang terakhir, teori dramaturgi ini memiliki kelebihan, yaitu dapat membuat suatu sandiwara dalam penderita gangguan jiwa di masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait kelemahan dan juga kelebihan dari teori dramaturgi. Terima kasih.